pertanyaan-pertanyaan penting adalah dalam ta'aruf teman-teman harus tahu bagaimana visi misi dia ketika menikah. Ya, bagaimana pemahaman tentang keluarga serta visi misi pernikahan. Dia mau pernikahan ini maunya dibawa kemana, arahnya akan kemana. Oh, bagi saya pernikahan itu, contohnya misalnya, bagi saya pernikahan itu ibadah. Oke, pernikahan ibadah maksudnya apa? Dan pelaksanaannya bagaimana gitu. Jadi harus detail di situ. Jadi ta'aruf itu bukan lagi bertanya, oh udah makan belum, udah sholat belum, nggak kayak gitu. Ta'aruf itu membahas sesuatu yang penting. Misalnya dia mengatakan pernikahan adalah ibadah. Oke, pelaksanaannya gimana? Misalnya saya akan bersama-sama contoh ya, belajar Al-Quran bersama-sama misalnya, atau kita akan merencanakan untuk kajian bareng-bareng suami dan istri supaya kita bisa mendapatkan ilmu, supaya kita paham menjalankan rumah tangga misalnya. Visi misi pernikahan, goalsnya adalah pernikahan ini contoh ya akan melahirkan generasi-generasi yang hebat yang akan menolong agama ini, contoh lah seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu tentang visi misi pernikahan dia itu seperti apa. Kita harus memahami pikiran dia seperti itu. Kedua, tanyain sama dia, sejauh mana kesiapannya untuk menikah? Kamu kan lagi ta'aruf nih sama saya, ta'aruf itu kan tujuannya menikah, sejauh mana kesiapan kamu? Kalau dia bilang nggak siap sih, masih 2 tahun lagi, nggak usah, berarti nggak usah ta'aruf sama orang tersebut gitu. Jadi sejauh mana kesiapannya untuk menikah itu secara ada yang kesiapan menikah itu dari segi dari segi banyak hal, dari segi kematangannya, dari segi finansial. Kita nggak cari yang kaya raya, tapi kita cari orang yang bisa menafkahi kan. Tapi kita harus tahu menikah itu membuka rezeki, tapi juga kita harus realistis, orang tersebut juga harus paham tugas kewajibannya adalah untuk menafkahi. Jadi dia harus punya sesuatu penghasilan untuk menafkahi anak istri misalnya. Dia bertanggung jawab misalnya. Dan juga kesiapan ilmu, ngerti nggak itu tentang rumah tangga. Jadi tanyakan sama dia sejauh mana kesiapannya untuk menikah ya. Dan yang ketiga, tanya, pastikan dia paham tentang peran, hak dan kewajiban suami istri. Ini akan kita bahas pada hari ini. Paham nggak dia tentang hak dan kewajiban suami maupun istri? Contoh, laki-laki harus paham kewajibannya mencari nafkah. Dan kalau dia paham, maka dia akan sungguh-sungguh bekerja untuk menafkahi anak istrinya. Tapi ada jenis orang-orang yang mengatakan, istri saya sudah bekerja, ya sudah selesai tanggung jawab saya karena dia sudah bekerja, dia sudah punya penghasilan sendiri. Padahal perempuan walaupun sudah bekerja, tetap uangnya 100% adalah milik dirinya sendiri. Suami kalau sudah bekerja, uangnya sebagian milik anak istri untuk dinafkahi. Dia harus menafkahi. Jadi harus tanya, kamu paham gak sih tentang hak dan kewajiban dari seorang suami dan istri? Harus paham mengenai itu dan dengar bagaimana jawabannya. Kemudian kita harus tahu tentang yang keempat, bagaimana ibadah yang dijalankannya. Kenapa banyak rumah tangga yang berantakan? Salah satunya karena suami atau istrinya tidak dekat kepada Allah. Karena ulama mengatakan perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi kalau misalnya dalam rumah tangga pasti ada konflik teman-teman sekalian. Ketika dia adalah orang yang beribadah baik, maka dia tahu dia akan fokus dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Suami fokus pada pendekatan diri kepada Allah, istri fokus pada pendekatan diri kepada Allah dengan lebih banyak mengajinya kah, qiyamul lailnya kah, banyak salatnya kah, dan sebagainya. Perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi pastikan bagaimana dia menjalankan ibadahnya. Karena banyak orang menikah mengatakan, suami saya nggak pernah sholat sama sekali. Suami saya marah kalau saya ikut kajian. Pertanyaannya, dulu waktu ta'aruf atau dulu waktu masa pengenalan, emangnya nggak tahu mengenai hal ini? Jadi dari awal, untuk teman-teman yang belum menikah, dari awal pastikan, apalagi masalah ibadah, pastikan itu hal yang kita tahu dia menjalankannya. Jadi seorang teman saya tanyakan begitu, suami saya nggak sholat, suami saya marah kalau saya kajian. Lah dulu memang ta'arufnya gimana, pengenalannya gimana? Saya tahu sih itu, tapi saya paksa Allah, saya bilang saya mau nikahnya sama dia ya Allah. Dan kemudian saya yakin sih saya bisa merubah dia. Taunya udah nikah belasan tahun, sang istrinya nggak bisa merubah dia. Kalau kita bisa merubah dia, kalau kita yang keikut dengan dia bagaimana? Kelima, kita harus tahu bagaimana dia mengatur emosinya dan bagaimana dia ketika dia memiliki konflik. Makanya Rasul ingatkan kepada Fatimah binti Qais ketika ada yang melamar Fatimah binti Qais, ya Rasul, saya tuh pilih yang mana ya? Ada si Fulan dan si Fulan. Kemudian Rasul bilang, kalau si Fulan itu suka marah, suka mukul, jangan. Kalau si Fulan ini terlalu miskin sekali sehingga akan sulit mungkin untuk menafkahimu, juga jangan gitu. Jadi pahami bagaimana cara dia ketika dia emosi, bagaimana cara dia menjalankan atau meredam emosinya. Supaya nanti nggak ada KDRT dalam rumah tangga, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa dalam rumah tangga banyak perceraian? Karena salah satunya KDRT. KDRT itu bisa fisik, bisa verbal. Memang sih nggak mukul, tapi kata-katanya astagfirullah, menyakiti hati. Ada sih yang begitu kan, merendahkan istrinya. Kamu tuh, ada yang begini, kamu tuh bodoh sekali, nggak tahu apa-apa gitu.
Ada yang menganggap istrinya ya sebagai, mohon maaf saya harus katakan ini ya, pembantunya di rumah aja, atau pelampiasan hawa nafsunya saja. Karena dia menganggap istrinya nggak pintar seperti dia misalnya, sehingga dia rendahkan istrinya terus menerus. Itu kan KDRT loh, kekerasan dalam rumah tangga dengan verbal. Hati-hati dengan itu sahabat-sahabat sekalian. Juga kekerasan rumah tangga ketika berhubungan suami istri misalnya, ada juga yang seperti itu. Jadi dalam ta'aruf kita harus tahu betul-betul kalau dia marah tuh kira-kira gimana marahnya, karena itu akan berefek juga ketika dia marah sama kita, kira-kira begitulah bentuknya gitu. Seperti itu ya teman-teman, tuh harus teman-teman tahu. Pertanyaan ta'aruf atau yang harus teman-teman ketahui yang keenam adalah teman-teman harus tahu bagaimana dia mengatur keuangan. Karena dalam rumah tangga juga konflik terbesar adalah masalah ekonomi. Dalam pandemi ini banyak yang bercerai karena masalah ekonomi kan. Jadi kita harus paham bagaimana cara dia mengatur keuangannya. Dia tipe yang boros kah? Dia tipe yang pelit kah? Atau yang seperti apa? Jadi cara mengatur keuangannya sangat penting untuk kita tanyakan. Kamu cara mengatur keuangan kamu gimana? Kamu punya pendapatan terus kamu gimana? Apakah dia tipe yang saya posin duit saya ini untuk dana darurat, ini untuk itu. Jadi kita paham mengenai bagaimana cara dia mengelola keuangannya dia. Kemudian tanyakan pada dia apa yang membuat kamu tertarik untuk menjalani ta'aruf, ya. Kemudian juga tanyakan, ini penting banget ya teman-teman sekalian. Ini untuk yang belum menikah, kalau yang sudah menikah nanti kita bahas kemudian. Tanyakan hubungan dia yang terjalin dengan keluarga dia seperti apa. Hubungan dia sama ibu ayahnya gimana? Hubungan dia sama kakak adiknya gimana? Itu penting sahabat sekalian. Karena itu refleksi kira-kira rumah tangga kita juga akan kira-kira nggak selamanya sih, tapi kemungkinan kira-kira akan begitu. Kalau dia cuek sama ibunya, cuek sama bapaknya, ya kemungkinan besar cuek juga sama mertuanya, sama orang tua kita. Kemungkinan besar akan cuek juga sama kita. Kalau kita lihat dia sayang sama adiknya, perhatian sama adiknya, kemungkinan nanti sama saudara-saudara kita juga begitu, atau anak-anak kita juga begitu. Tanyakan bagaimana dia hubungan dia dengan keluarganya. Ya, kemudian juga yang terakhir adalah tanyakan tentang cita-cita dia, masa depannya dia, kira-kira dia punya gambaran seperti apa gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan penting lah dalam ta'aruf, yang dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa tahu tentang orang itu seperti apa, sehingga bisa menuju ke pernikahan impian kita.